Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita kembali dipertemukan dengan bulan suci penuh ampunan. Pada Ramadan tahun ini, semoga kita semua dapat memperoleh makna dan hikmah dari Ramadan dengan sebaik-baiknya. Saudara muslimin dan muslimat di seluruh Nusantara, saya Wiryanti Sukamdani, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pariwisata, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan selama bulan Ramadan ini, serta menjaga kesucian hati dan pikiran agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh tinggi buah rambutan, ambil buahnya memakai galah. Selamat berpuasa di bulan Ramadan, semoga kita semua mendapat berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BKN dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi ini bisa berjumpa dan menyapa Sobat BKN semuanya. Semoga semuanya pada sehat ya, puasanya lancar, dan tentunya senantiasa diberikan kesuksesan untuk setiap aktivitasnya. Amin. Pagi ini kami hadir menemani santap sahur Sobat BKN semuanya dengan tema yang sangat menarik, yaitu mengulas kitab tafsir dan terjemah Jawa karya Saikhuna Cholil Bangkalan. Bersama kita telah hadir seorang ulama muda asli Madura. Beliau adalah cicit langsung dari Kiai Haji Cholil Bangkalan dan juga merupakan seorang peneliti muda manuskrip Syekh Cholil Bangkalan yang saat ini juga diamanahi untuk menjadi anggota lembaga Batsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Lora Kholili Cholil. Selamat pagi Mbak Fitri. Assalamualaikum Lora, terima kasih telah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya. Puasanya lancar ya Lora? Alhamdulillah lancar Mbak Fitri. Oke, Lora Kholil, kalau boleh tahu nih, makanan khas di daerah Lora itu apa ya di Bangkalan Madura? Di Bangkalan Madura ada satu yang sangat terkenal, yaitu bebek Madura. Oh, bebek Madura. Bebek Madura. Yang bumbu hitam. Oh, bumbu hitam bumbu ya. Hitam, ya, betul. Ya. Itu bisa jadi sajian untuk menu buka puasa atau gimana tuh, Lora? Biasa dijadikan untuk menu buka puasa juga. Berarti makanan selain bebek itu untuk buka puasa yang spesial tuh apa ya Lora kalau di sana? Ada di sana namanya nasi campur. Nasi campur khas Madura, berbumbu kuning dan berisi jeroan sapi kalau kata orang Madura. Oh gitu, ya. Jeroan sapi diolah menjadi bumbu kuning. Oh, ada juga cumi bumbu hitam dan lain-lain. Aduh, saya jadi nggak sabar nih, pengen cepet-cepet buka puasa. Oke, baik. Sobat BKN dimanapun Anda berada, tanpa panjang kata, kita masuk pembicaraan kita tentang tafsir dan terjemah Jawa karya Saikhuna Cholil Bangkalan.
Kami ada beberapa sedikit pertanyaan nih, Ya. Lora. Berapa sih beberapa kitab tafsir tuh memiliki nama? Apakah kitab tafsir dari Syekh Khalil Bangkalan juga memiliki nama? Jadi kitab tafsir Syekhuna Khalil ini tidak memiliki nama. Beliau hanya memberikan nama Tafsirul Qur'anil Azim, tafsir Al-Quran yang Maha Agung. Jadi beliau tidak memiliki nama khusus, dan ini merupakan salah satu bentuk kerendah hatian beliau, yakni beliau tidak memberikan satu nama khusus, akan tetapi beliau hanya ikut, oh ini tafsirnya Al-Quran, tidak memberikan nama misal Mafatihul Ghaib seperti kitab-kitab tafsir yang lain. Oh begitu, jadi tidak ada tafsir Tidak nama ada. khusus dari Nama beliau khusus ya? tidak ada. Baik, kita tuh mengenal Syekh Khalil sebagai maha guru ulama di Nusantara dan memiliki banyak karangan. Berapa sebenarnya jumlah karangan dari Syekh tersebut gitu? Ada sekitar 30 naskah yang kami temukan. Naskah ini merentang berbagai macam keilmuan. Ada yang sifatnya praktis untuk tuntunan orang awam. Ada yang sifatnya cukup mendalam, misal seperti Syarah Alfiyah, yang mana kitab Alfiyah ini adalah kitab gramatikal Arab yang diperuntukkan untuk santri kelas menengah ke atas. Nah, kitab-kitab ini mulai diterbitkan oleh Lajnah Turas Syekhuna Muhammad Khalil, mulai digalakkan kembali, dan alhamdulillah dengan adanya Lajnah Turas dan penerbitan karya-karya Syekhuna Muhammad Khalil, banyak beberapa pondok pesantren lain di Indonesia yang mulai terpacu untuk meneliti karya-karya leluhur masing-masing. Jadi ada sekitar 30-an karya. Sekitar 30-an karya ya, luar biasa, banyak sekali. Kemudian tuh boleh tolong diceritakan kisah bagaimana ditemukan karya-karyanya Syekh Khalil Bangkalan ini. Nah, ini cukup menarik ya sebetulnya. Dalam beberapa referensi, Syekhuna Khalil diberi berbagai gelar. Misal dalam referensi yang ditulis oleh Syekh Yasin Padang, beliau menyebutkan Asy-Syekh, seorang guru al-alim al-alamah yang sangat pandai, al-muhaddis, beliau ahli hadis, al-mufassir, beliau juga seorang penafsir Al-Quran. Dari sini kami berpikir, dari mana Syekh Yasin menyematkan gelar al-mufassir? Apakah beliau memiliki satu karya khusus? Ternyata seiring berjalannya waktu, ada salah satu saudara kami, dzurriyyah Syekhuna Khalil juga, beliau bernama Lora Hasani, memberikan informasi kepada Lora Usman, ketua Lajnah Turas, bahwa di salah satu daerah di Bangkalan ada satu Al-Quran utuh yang diberi makna interlinear. Makna interlinear itu makna yang bergantung pada teks, berbahasa Jawa, yang mana di akhir, di ending, di kolofon dalam istilah permanuskripan, di ending naskah itu tertulis nama Mat Khalil. Dari informasi awal itu kami bergerak untuk mendatangi ahli waris pemilik naskah, dan ternyata setelah kami teliti, naskah tersebut merupakan tafsir Al-Quran berbahasa Jawa pertama di dunia. Jadi yang lengkap, saya ulangi, tafsir Al-Quran kamil yang lengkap berbahasa Jawa pertama di dunia. Kenapa kita berani mengklaim demikian? Karena ada beberapa tafsir Al-Quran berbahasa Jawa, diantaranya ditulis oleh Kiai Soleh Darat, namun tidak lengkap. Di pertengahan menulis beliau meninggal. Nah, tafsir dari Syekhuna Muhammad Khalil ini, beliau menafsiri Al-Quran mulai dari awal sampai akhir 30 juz menggunakan bahasa Jawa, dan selesai. Di waktu itu beliau menulis di tahun 1320 Hijriah. Artinya itu sekitar 1901-1902. Artinya
Usia beliau saat menulis tafsir itu adalah sekitar 69 atau 70 tahun. Di usia yang sedemikian sepuh, sedemikian tua, beliau satu, masih produktif, dua, ingatan beliau masih tajam, tiga, penglihatan beliau masih tajam, dan yang keempat, beliau masih aktif dalam membimbing umat. Jadi itu diantara beberapa hal yang bisa saya katakan tentang tafsir Syekhuna Muhammad Khalil. Wah, luar biasa ya Lora ya. Kita tahu di usia yang dibilang sudah lansia tapi masih produktif sekali. Betul. Ya. Untuk rentang penulisannya itu berapa tahun tuh Lora kalau boleh tahu? Di naskah tidak ditemukan informasi beliau menulis kapan. Di naskah hanya tertulis beliau diperkirakan selesai menulis tahun 1320 Hijriah. Jadi yang menarik diantaranya lagi adalah di naskah tersebut beliau menulis dengan nama kataba hadzal tafsir al-faqirudz dzalil Mat Khalil. Yang menulis kitab tafsir ini adalah Mat Khalil. Ada beberapa hal yang menurut saya penting untuk dijelaskan dari penulisan ini. Pertama, beliau menurut saya pribadi ya sangat rendah hati sekali menulis dengan nama Mat Khalil. Beliau bernama Muhammad Khalil, tapi beliau menulis dengan nama Mat Khalil. Itu kan sebuah unsur nama yang mudah, ya biasa aja. Mat Khalil, Mat Bi, orang Madura biasanya. Itu satu hal. Hal yang kedua, hal itu mengindikasikan satu lokalitas yang luar biasa. Jadi orang Madura itu kalau memiliki nama dua suku kata, itu biasa, mohon maaf, kalau memiliki nama dua kata, itu biasa dipanggil dengan nama suku kata terakhir dari kata pertama, kemudian kata kedua. Saya contohkan misal Abdurrahman, biasa dipanggil Durrahman. Abdur Razak, Dur Razak, Muhammad Hamim, Mat Hamim. Nah, beliau dengan unsur lokalitas yang sedemikian kuat, unsur nasionalisme yang sedemikian tinggi, beliau tidak menghilangkan budaya itu, beliau menulis dengan Mat Khalil. Itu satu hal. Hal yang kedua, itu menandakan bahwa beliau tidak ke Arab-Araban. Meskipun beliau 26 tahun belajar di Arab, namun beliau tidak terpengaruh dengan budaya Arab, beliau tetap bangga dengan budayanya, satu sebagai orang Indonesia, yang mana di zaman itu, lingua franca, bahasa ilmiah yang umum digunakan adalah Jawa, maka beliau menulis kitab tafsirnya dengan bahasa Jawa. Dan kedua, beliau sangat bangga selain sebagai orang Indonesia, beliau juga bangga dengan kesukuan beliau sebagai orang Madura. Terbukti dengan cara penamaan Mat Khalil itu. Dan bahkan tidak jarang beliau Mat Khalil al-Bangkalani, Mat Khalil dari Bangkalan, Mat Khalil al-Maduri, Mat Khalil dari Madura. Itu adalah unsur kedua. Unsur terakhir lagi dari penulisan nama itu yang saya kira cukup penting untuk diungkapkan adalah dalam menulis Mat Khalil, beliau menulis dengan mim alif ta, Mat Khalil. Bagi orang yang biasa belajar bahasa Arab, hal itu berarti mata Khalil. Khalil sudah mati. Itu merupakan satu penegasan. Jadi di dalam saya pribadi memiliki satu keyakinan bahwa beliau itu sudah ada di makam fana. Makam fana itu merupakan satu makam di dalam tingkat sufi, kesufian, bahwa seorang hamba ini betul-betul menjadi hamba Tuhannya, sehingga dia tidak terlalu peduli dengan omongan orang, dengan gunjingan orang, dia sudah tidak peduli lagi. Maka seorang hamba itu menganggap bahwa segalanya yang ada hanya Tuhan. Hamba tidak ada, yang ada hanya Tuhan. Itu merupakan satu penegasan dari beliau ya, terhadap makom fana tersebut. Itu mungkin yang bisa saya katakan dari penulisan Mat Khalil. Oke, baik Lora. Kemudian nih, saya
ingin coba diberikan sebuah kutipan dari kitab tersebut, terutama yang relevan nih untuk kita nih anak-anak muda Indonesia, biar tetap kayak Mat Khalil yang punya jiwa nasionalis juga gitu, walaupun beliau sudah belajar cukup lama di negara Arab. Saya kira karena kitabnya masih berbentuk manuskrip dan sekarang masih diteliti, sehingga beberapa kutipan masih terselip di sana. Namun di antara yang bisa saya sampaikan dari adanya kitab ini adalah kita adalah orang Islam yang lahir di Indonesia. Dan kita juga adalah orang Indonesia yang kebetulan beragama Islam. Artinya apa? Kita boleh beragama Islam, tapi jangan sampai lupa dengan keindonesiaan kita. Hal itu terbukti dari bagaimana beliau menulis kitab tafsir tersebut dengan bahasa Jawa. Bagaimana beliau memberikan makna-makna di dalam kitab tafsir tersebut dengan bahasa Jawa Al-Jawi Al-Mariki, bahasa Jawa Meriki. Itu adalah sebuah istilah di zaman tersebut untuk menyebut bahasa Jawa Panturaan. Artinya beliau menganggap bahwa audiens beliau adalah setara dengan beliau. Dan juga kitab tafsir tersebut mengajarkan kepada kita bahwa Al-Quran itu milik semua. Dia harus bisa dipahami oleh semua orang, baik itu orang Jawa, orang Sunda, orang Bugis, orang Sumatera, orang Sulawesi, siapapun dia juga berhak memiliki Al-Quran dan dia juga berhak merasakan kelembutan-kelembutan dari Al-Quran. Saya kira itu yang bisa disampaikan dari penulisan kitab tafsir tersebut. Oke, baik Lora, luar biasa sekali ya. Saya sangat setuju nih gitu kan dengan ada sebuah pesan dari kitab tafsiran tersebut, terutama tentang nasional jangan dilupakan gitu. Walaupun kita beragama Islam, tapi kita tetap harus ingat bahwa kita tinggal di Indonesia, seperti itu. Baik Lora, banyak sekali ilmu dan hikmah yang kita dapat dari kitab tafsir dan terjemah Jawa karya Syaihuna Khalil Bangkalan. Al-Quran adalah sumber utama bagi kehidupan umat manusia dan memuat ajaran-ajaran penting yang dapat membimbing manusia dalam menjalani hidup. Kitab tafsir ini menjadi bukti dari kekayaan intelektual dan keilmuan yang dimiliki oleh ulama Indonesia, khususnya ulama dari Madura. Sebelum saya akhiri, ada pantun nih, terutama untuk Lora Khalil. Jalan-jalan ke Madura, mendadak mampir di Surabaya. Sungguh aku tak percaya berpisah dengan Lora Khalil di penghujung acara. Kita akan berjumpa kembali esok hari pada jam yang sama di akun YouTube BKN PD Perjuangan. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, Merdeka! Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Salam-salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam-salam hai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudahlah lupa bersikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila langkah sempit dunia, rezeki dicari alangkah susah, mungkin kita sudahlah lupa sedekah lapangkan harta. Dalam hidup semua bekerja, kadang salah bahkan berdosa. Jangan-janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum
ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.